وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita akan membahas salah satu produk yang diputuskan oleh Muhammadiyah, yaitu tentang kitab Al-Araf yang khususnya tentang wudhu. Biasanya ini pengalaman saya secara pribadi, kalau di Muhammadiyah itu ada Baitul Arqam atau Darul Arqam, baik di tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah, bahkan pimpinan pusat itu sendiri, termasuk juga di amal usaha Muhammadiyah. Al-Islam tentang ibadah ini sering dijadikan salah satu bagian daripada materi Baitul Arqam dan Darul Arqam. Saya sering minta untuk mengisi yang sering taharah dan sholat. Tapi yang beri materi yang cukup banyak, waktunya sangat singkat. Misal saya diminta 1,5 jam, tapi permohonannya 2 materi, taharah dan sholat. Sholat itu banyak, sholat sunnah dan sholat wajib. Maka saya sering menawarkan kita jangan terlalu ideal, ingin semuanya diraih, tapi waktunya sangat singkat. Pada kesempatan ini hanya waktu yang sangat terbatas, mulai ba'da maghrib sampai sholat isya. Yang dipilih tentang wudhu dari taharah. Yang perlu kita pahami Bapak Ibu sekalian, di Muhammadiyah itu ada 3 program. Pertama adalah putusan, yang kedua fatwa, dan ketiga wacana. Insya Allah ini yang kita bahas akan di wilayah putusan. Apa yang telah dihasilkan, diputuskan oleh Muhammadiyah, dan ini merupakan sikap pandangan resmi Muhammadiyah, baik tentang ibadah, muamalah atau yang lainnya, termasuk masalah ibadah taharah. Kapan taharah itu dibahas oleh Muhammadiyah? Menurut informasi yang hadir di majelis ini, banyak dari anggota atau peserta pengelola atau usaha Muhammadiyah. Paling tidak, sebagai orang yang berkecimpung di amal usaha Muhammadiyah, memahami kapan produk-produk itu diputuskan oleh Muhammadiyah. Kitab Al-Araf kita diputuskan oleh Muhammadiyah pada tahun 1935. Kalau sekarang 2026, berarti sudah berapa puluh tahun? 658. Hampir 100 tahun. Pertanyaannya yang sangat mendasar, apakah seluruh warga persyarikatan Muhammadiyah
memahami hasil putusan ini. Bahkan pada memahaminya mungkin terlalu jauh. Apakah warga Persyarikatan Muhammadiyah itu punya buku tentang putusan ini? Kalau Bapak Ibu yang sepuh pasti mendengar HPT, Himpunan Putusan Kaji. Jadi HPT itu istilah satu buku yang menghimpun putusan-putusan. Di Muhammadiyah sekarang dikenal ada dua. Dari mana? Mungkin pertanyaannya. Apa yang diputuskan oleh Muhammadiyah itu pun tetap putusan meskipun tidak terhimpun dalam satu buku sebagai HPT. HPT pertama membuat toharoh. Toharoh yang dibahas oleh Muhammadiyah di HPT pertama itu pertama tentang cara berwudu, termasuk di dalamnya tentang mengusap kedua kuk sepatu tayamum, kemudian menghilangkan najis dan istinja. Ini isi dari kitab Toharoh yang diputuskan tahun 35. Jadi kalau sekarang pembahasannya tentang Toharoh dari dulu, Bapak Ibu mengacu kepada putusan tahun 35. Dalam keseharian Bapak Ibu sudah mempraktekkan. Ketika mempraktekkan toharoh berwudu, saya yakin Bapak Ibu, saya yakin ketika mempraktekkan itu ada yang berdasarkan apa yang sudah dibaca dari HPT. Ada juga yang tidak didasarkan kepada apa yang telah diputuskan yang tertimbun dalam HPT. Maka dalam prakteknya di antara Bapak Ibu dalam berwudu itu bermacam-macam. Karena bermacam-macam itulah muncul sebenarnya bagaimana berwudu menurut tahap Muhammadiyah. Ini saya termasuk biar clear. Sebelum saya masuk pada bagaimana berwudu menurut tahap Muhammadiyah, biasanya saya sering mengecek. Sini yang sebelah sini kelompok yang sepuh-sepuh. Pak Dede termasuk yang sepuh. Jadi kan yang baru masuk bisa yang sudah ada. Kedua, ya, yang muda nanti yang mempraktekkan. Masih muda-mudahan. Kita jangan mengkaji dulu. Siapa yang mau mempraktekkan bagaimana cara berwudu? Siapa? Dia pakai kacamata. Oke. Iman Pak Iman. Iman saja. Enggak Pak Iman. Jadi kan berdiri peragakan bagaimana selama ini berwudunya. Oke. Oke, begini Pak. Enggak. Ya enggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira begini Ki. Kemudian duduk, boleh duduk, boleh duduk, boleh disikat, kemudian sikat 3 kali, kemudian tangan 3 kali,
kiri. Kemudian bisa gini. Tinggi. Sampai lagi lepas ke dulu. Kemudian telinga satu kali aja. Kemudian nanti sambil mengatakan 3 kali. Ini juga dosa besar. Kemudian sama itu dosa besar. Ya, terakhir. Terakhir pada juga. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Di antara Bapak Ibu ada yang ingin komentar? Ada nggak? Yang diperagakan Mas Pak Ipan ini sudah sesuai apa enggak dengan Bapak Ibu? Oh, dari sedikit. Terus yang kepala? Sekali aja maksud saya. Iya. Ibu, sekarang bapak-bapak ada komentar? Pak Ketua nanti? Ini kan sama nggak dengan Pak Ipan? Yang selama ini diperagakan? Satu kali itu mesti gimana? Dilakukan kan pasti dilaksanakan 3 kali. Sekali aja Pak saya. Sekali Sekali aja. Iya. Jadi saya apa ya? Siaran ulang maksudnya. Oh, siaran Karena sekali Bapak maaf koreksinya. Satu kali Bu. Direview. Bukan 3 kali, tadi siaran ulang. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Pak Ipan itu didasarkan kepada membaca putusan, mendengarkan penjelasan dari Ustaz, atau berdasarkan apa? Yang saya lakukan itu menjawab adalah berdasar secara langsung membaca hampir langsung belum, tetapi berdasar dari apa yang disampaikan oleh Ustaz sepenangkapan saya begitu. Ustaznya siapa? Pak apa namanya? Oke. Baiklah Bapak Ibu sekalian, yang begini. Kalau di Muhammadiyah sebenarnya karena ini berkaitan dengan ibadah, ada prinsip-prinsip pemahaman Muhammadiyah terhadap ibadah. Pertama, al-aslu fil ibadah atau